Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyi Fitriani dengan NPM 2301105211120. Hari Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Pertemuan pengembangan audiovisual untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Poppy Anggraini STMPD. Baik anak-anak, di pembelajaran kali ini kita akan belajar seputar pola hidup penyebab terjadinya permasalahan lingkungan. Ada yang sudah tahu? Yuk kita simak. Pola hidup manusia. Pola hidup manusia dengan berbagai kegiatan yang dilakukan dapat menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan bisa berdampak pada kondisi sosial kemasyarakatan dan ekonomi jika tidak ada solusi penyelesaiannya. Pola hidup dengan penebangan hutan, penggunaan bahan plastik, pembangunan rumah kaca, pembuangan sampah tidak pada tempatnya, merupakan contoh pola hidup yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan. Permasalahan lingkungan serta dampaknya. Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan manusia, misalnya polusi udara. Sumber polusi udara bisa disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil, industri, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Dampak terhadap lingkungan terjadinya pemanasan global, penipisan lapisan ozon. Adapun dampak sosial yang terjadi akibat permasalahan lingkungan, adanya gangguan kesehatan, meningkatnya penyakit pernapasan, kemudian dampak terhadap ekonomi antara lain biaya perawatan kesehatan, penurunan produktivitas. Dampak sosial dan ekonomi dari permasalahan lingkungan. Poin A, dampak sosial. 1. Kesehatan masyarakat dapat terganggu. 2. Konflik sosial dan ketidakadilan. 3. Kurangnya kesadaran lingkungan dalam masyarakat. Poin B, dampak ekonomi. 1. Biaya perawatan kesehatan meningkat. 2. Kerugian sektor pariwisata. Dan ketiga, penurunan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Nah, selanjutnya, contoh pola hidup manusia yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Terdiri dari apa aja ya? Contoh yang pertama, ada pembangunan rumah kaca. Efek dari rumah kaca merupakan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat menipisnya lapisan atmosfer bumi yang juga bisa berdampak pada kebocoran. Hal itu mengakibatkan cuaca di bumi semakin panas lantaran sinar matahari tidak lagi dilindungi oleh lapisan atmosfer. Contoh yang kedua, pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Buang sampah sembarangan adalah perilaku yang merugikan baik bagi lingkungan maupun kesehatan manusia. Praktik ini menciptakan berbagai masalah serius, termasuk pencemaran udara dan air, kerusakan ekosistem, serta penyebaran penyakit. Contoh yang ketiga, penebangan hutan secara tidak terkendali. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentunya akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Contoh yang keempat, ada pencemaran udara dari asap pabrik, asap kendaraan, dan asap rokok. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia sehingga membahayakan kesehatan. Cara menanggulangi permasalahan lingkungan.
Yang pertama, kita dapat menerapkan prinsip 4R. Yang pertama ada reduce, reuse, recycle, dan juga replan. Yang pertama yaitu reduce, yaitu mengurangi pemakaian barang yang tidak berguna. Yang kedua ada reuse, yaitu memakai ulang barang yang masih bisa digunakan. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang barang ataupun sampah untuk menjadi barang yang berguna. Dan yang keempat ada replan, yaitu menimbun sampah organik untuk dijadikan kompos. Dengan menggunakan prinsip tersebut, diharapkan sampah yang ada di berbagai daerah dikurangi dengan kesadaran masing-masing masyarakat. Yang kedua, kita dapat melakukan reboisasi. Reboisasi adalah melakukan penghijauan kembali agar alam jadi hijau dan biasanya dilakukan di hutan yang sudah menjadi gundul agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan cadangan air, pelindung manusia, dan juga aneka satwa. Dengan ditanaminya kembali hutan yang gundul tersebut, pencemaran udara, air, dan bencana alam bisa dicegah. Yang ketiga, kita dapat melakukan bioremediasi. Bioremediasi ini yaitu pemanfaatan mikroba ataupun tanaman dari kontaminasi. Jadi, limbah yang akan dibuang harus dibersihkan dahulu kontaminasinya. Dengan adanya bioremediasi ini, limbah yang akan dibuang tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan. Dan yang keempat, kita dapat menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Kendaraan ramah lingkungan adalah kendaraan yang menghasilkan emisi gas karbon pada level yang rendah atau bahkan tidak membuang karbon sama sekali. Nah, itulah materi seputar pola hidup penyebab terjadinya permasalahan lingkungan. Dan dapat kita simpulkan, kerusakan lingkungan hidup banyak disebabkan oleh manusia karena kurangnya kesadaran mereka akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup. Selain berdampak pada lingkungan dan kesehatan, permasalahan ini juga berdampak pada ekonomi dan sosial manusia itu sendiri. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama melakukan pola hidup sehat, tidak merusak lingkungan, untuk keberlangsungan kehidupan saat ini dan untuk masa yang akan datang. Nah, semoga materi yang saya sampaikan dapat terrealisasikan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi terdapat kesalahan kata atau kekurangan lainnya. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.